Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Zulkarnain dengan NIM 21304010059 dari Prodi Perbankan Syariah 4B. Pada video kali ini di mata kuliah perpajakan dari kelompok 11 dengan pembahasan pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Yang beranggotakan Eka Widya Safitri dengan saya sendiri Ilma Zulkarnain dan Joyce Elza Aridan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PBB. 1. Pajak bumi dan bangunan. A. Pengertian PBB. PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. B. Objek PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. 1. Bumi. Permukaan bumi atau tanah perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, perkarangan, dan tambang. 2. Bangunan. Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, fasilitas lain yang bermanfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain. C. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan untuk badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. D. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang yang pribadi atau badan yang secara nyata 1. Mempunyai suatu hak atas bumi. 2. Memperoleh manfaat atas bumi. 3. Memiliki bangunan. 4. Menguasai bangunan. 5. Memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. E. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau disingkat dengan NJOP. NJOP ditetapkan pada wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati atau wali kota serta memperhatikan A. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. B. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. C. Nilai perolehan baru. D. Penentuan nilai jual objek pajak pengganti. F. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disingkat dengan NJOP-TKP. NJOP-TKP adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP untuk setiap daerah, kabupaten, atau kota setinggi-tingginya 12 juta rupiah dengan ketentuan sebagai berikut.
A. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. B. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya satu objek. Hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. G. Dasar perhitungan PBB. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau disingkat dengan NJKP. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. 1. Objek pajak perkebunan adalah 40%. 2. Objek pajak kehutanan adalah 40%. 3. Objek pajak pertambangan adalah 40%. 4. Objek pajak lainnya atau pedesaan atau perkotaan. Apabila NJOP-nya besar dari 1 miliar rupiah adalah 40%. 2. Apabila NJOP-nya kecil dari 1 miliar rupiah adalah 20%. H. Tarif PBB dan rumus perhitungan PBB. 1. Tarif PBB. Besarnya tarif PBB adalah 0,5%. 2. Rumus perhitungan PBB. Rumus perhitungan PBB adalah tarif dikali NJKP. Contohnya, A. Jika NJKP sama dengan 40% dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,2% dikali NJOP kurang NJOP TKP. B. NJKP sama dengan 20% dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,1% dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP. Keterangan: NJKP sama dengan nilai jual kena pajak. NJOP sama dengan nilai jual objek pajak. NJOP TKP sama dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. I. Konsep penilaian objek PBB secara individual. Penilaian objek PBB dengan cara individual pada umumnya diterapkan untuk objek pajak non-standar. Objek PBB non-standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria luas tanah besar dari 10.000 meter persegi, luas bangunan besar dari 1.000 meter persegi, dan jumlah lantai besar dari 4 lantai. Proses penilaian objek PBB secara individual dilakukan dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut secara rinci. Dalam penilaian individual, pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak atau disingkat dengan SPOP, dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau disingkat dengan LSPOP, serta lembar kerja objek khusus atau disingkat dengan LKOK untuk data tambahan atau informasi tambahan.